Kalau melihat cerita si Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, ya kan? Kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Dan laporannya itu lengkap seolah-olah dia mengetahui dia anaknya bersama 8 orang dilempari batu dan sebagainya. Dia mengajak orang supaya jadi saksi padahal dia juga tahu kalau sepeda motor, jaket sama helm milik anaknya. Dan kemudian sebelum tanggal 31 dia membuat laporan polisi, dia sudah mulai menangkap orang. Kemudian menyita barang bukti sepeda motor dengan cara-cara yang tidak profesional. Kalau nyita barang sepeda motor kan harusnya kalau mogok kan pakai angkutan kendaraan patroli kan ada Mas diangkut. Ini didorong pinjam sepeda motor pamannya didorong pakai kaki satu seperti anak muda kalau mau ke bengkel itu Mas. Ini sudah tidak profesional. Ibtu Rudiana dari awal ini sudah banyak kejanggalan. Bila sekelas beliau saja mampu menilai bahwa ada begitu banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Bapak Direktur yang sebelumnya manajer, bahkan ada banyak hal yang dilakukan terhadap perkara tersebut, maka lucu saja bila Batok Kelapa menganggap dan menilai dari hasil pemeriksaan terhadap Bapak Direktur yang sebelumnya manajer tidak melakukan pelanggaran apapun terhadap peristiwa maupun perkara tersebut. Lucu bukan? It's so funny. Ulala. Bahkan tak perlu penilaian sekelas beliau, masyarakat awam saja mampu menilainya secara gamblang, secara vulgar. Karena apa yang diperlihatkan, apa yang dipertontonkan terkait adanya pelanggaran dan lain sebagainya, itu sangat jelas terlihat. Itu penilaian masyarakat awam. Maka lagi-lagi lucu saja bila sekelas Propam menganggap dan menilai bila Bapak Direktur yang sebelumnya manajer tidak melakukan pelanggaran apapun. Menganggap tidak ada pelanggaran pidana apapun. Makin lucu saja, makin lucu saja. Maka ada begitu banyak ekspektasi terhadap markas besar yang melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Apalagi pemeriksaan tersebut sudah dilakukan selama 3-4 hari. Maka jangan lagi berbicara hal normatif. Karena masyarakat sudah cukup paham, sudah cukup cerdas dalam menilai segala sesuatunya. Yang tentunya berkaitan dengan Bapak Direktur yang sebelumnya manajer terhadap perkara dan peristiwa tersebut. Bukan harus ada penilaian seperti apa yang diinginkan publik, tapi berikanlah informasi yang memang faktual. Karena masyarakat awam pun lagi-lagi mampu menilai ada begitu banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Bapak Direktur yang sebelumnya manajer terhadap perkara maupun peristiwa. Maka, bila markas gendut melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan sebelumnya oleh Batok Kelapa, maka akan semakin landailah penilaian masyarakat umum, masyarakat awam dan lain sebagainya terhadap Hansip. Seolah-olah satu sama lain saling menutupi kesalahan masing-masing. Seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan satu sama lain. Masyarakat hanya butuh hal yang proporsional dan bertanggung jawab. Dan tentunya dapat menjawab keraguan publik terkait efektivitas dan kejujuran serta presisi yang selalu disampaikan oleh pimpinan Hansip. We'll see. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pinai Cirebon kembali ya. Terutama dengan dua saksi baru yang muncul, yaitu Ismail dan Adi, yang bagi saya masih meragukan gitu loh. Ya, oke langsung saja. Komentar kali ini datang dari Tetenab Abdul Sahid. Oke, isi komentarnya, dilurusin aja bang. Oke.
Jadi begini ya, setelah saya menonton kemarin, itu ada saksi Ismail, Adi, dan Oki, itu semakin saya merasa janggal. Ya, semakin janggal. Karena begini, dari kesaksian Ismail, itu tidak ada. Dalam cerita Ismail itu dia melihat Adi atau musafir itu. Ya, padahal jaraknya kurang lebih 30 meter. Ya, dan dari cerita musafir itu, Adi itu tidak ada dalam cerita musafir itu Pak Ismail dan anaknya Purnomo, nggak ada. Jadi mereka sama-sama mengaku paling pertama ada di sana dan sama-sama tidak melihat satu sama lain. Ya, logikanya begini. Kalau itu kan Pak Ismail datang melihat ada ugal-ugalan nabrak tiang dan jatuh, kan gitu. Nah, kemudian Pak Ismail berhenti kurang lebih 5 menit. Harusnya dia bisa melihat sekitar. Misalnya, ada orang satu, mungkin itu orang yang dulu namanya musafir itu gitu. Ya, bahwasanya dari awal proses kasus pindah ini sudah banyak kejanggalan-kejanggalan dan seperti ada yang direncanakan oleh Ibtu Rudiana dalam mulai proses penangkapan hingga putusan pengadilan. Ceritanya musafir itu, Pak Adi itu harusnya ada Pak Ismail dan Pak Purnomo dalam ceritanya. Silahkan berikan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Jadi Pak musafir itu bilang begini, waktu itu dia gerimis, lagi nyari tempat berteduh, mau makan nasi bungkus, duduk di rumput. Kemudian dia melihat Eki dan Pina dari kejauhan, Eki dan Pina satu arah namun berlawanan nabrak tiang itu, tiang listrik itu, tiang lampu penerangan, kemudian jatuh. Setelah melihat Eki dan Pina jatuh, dia fokus melihat Eki dan Pina jatuh. Kemudian yang datang dari arah Eki dan Pina satu orang, kemudian datang 2 orang dari arah dia, kemudian dia nyebrang ke arah Eki dan Pina, dan sekarang mereka kumpul berempat di sana. Tuh kan, berarti mereka kumpul berempat di sana. Terus di mana Pak Ismail? Ya guys, jadi intinya warganet ini tidak percaya pada 2 orang saksi baru yang mendatangi Kang Deddy Mulyadi, yaitu Bapak Ismail dan Oki, dimana menurutnya masih ada kejanggalan dari kedua kesaksian tersebut dan beliau tidak percaya. Kalian gimana guys? Kalian percaya nggak akan kesaksian yang diberikan oleh Pak Ismail dan Oki yang mengatakan kepada Kang Deddy Mulyadi mereka melihat langsung dan ada di TKP pada saat kejadian kecelakaan Vina Cirebon dan Eki, dan menurut mereka Vina dan Eki ini kecelakaan murni, bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Bagaimana tanggapan kalian guys? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Ketika saya live streaming di YouTube tadi pagi, ya semakin banyak yang ancam bro. Ya kenapa? Karena saya godok-godok si Tuan Takur Rudiana. Itu kerjasama merekayasa itu motivasinya untuk apa? Ya ada kaitannya nggak dengan narkocek? Ya narkocek yang di pelabuhan itu. Nah makanya saya dulu kan kasih tahu kalian ya, coba sejak penangkapan yang namanya Peggy Setiawan itu, orang yang saya kenal menangkapnya itu, ada kaitannya nggak dengan Rudiana? Terus dengan Bandar, ada nggak orang-orang ini? Periksa dulu rekeningnya. Itu berulang-ulang saya bilang kan dulu. Nah tadi saya godok-godok, kita mengulas yang namanya kesurupannya Linda. Di situ kan Linda bilang, ya kan, ya salah satu anak polisi kabur ke Jakarta, ya kan, ditanya sama mbaknya Pina, yang satunya nggak tahu polisi apa bukan. Ya ada kaitannya nggak semua orang-orang ini dengan Rudiana? Pasti ada bro. Kenapa? Di situ Linda bilang pada saat kesurupan, coba cari aja tongkrongannya ada di yang namanya tongkrongan Egi, ya kan? Sering nongkrong di situ. Artinya mungkin salah satu yang namanya oknum polisi itu sering nongkrong sama anak-anak itu. Ya jadi ya kesana-sana lah. Ya kenapa kamu harus mengancam-ancam saya seperti itu ya kan? Jadi bro ya, ada nggak kasus ini kaitannya dengan narkotik? Semoga aja
Semoga aja omongan saya itu tepat nantinya. Ya, kenapa? Ya, kita pisahkan dulu antara rekayasanya dari Rudiana ke yang namanya kecelakaan tunggalnya. Ya, rekayasa ya bisa jadi saya bilang tadi live tadi bilang kalau memang yang namanya Rudiana bilang itu diperkosa, mungkin sebelumnya mereka udah mengadakan pelecehan terhadap yang namanya Pina sebelumnya. Ya, pelecehan. Ya, makanya mereka ada putus nyambung, ya kan? Nah, itu. Nah, diciptakanlah 3 DPO oleh Rudiana. 1 Peggy Setiawan, Dani, dan Andi. Ya kan, tapi tidak diterakan yang namanya gambar. Nah, seperti itu ya, tidak diterakan dengan gambar. Nah, lalu siapa Peggy Setiawan, Dani, dan Andi ini? Ya pastilah ya orang-orang Rudiana tentunya. Ya ada kaitannya apa dengan Rudiana? Ya mungkin bisa jadi di luar yang namanya kasus Pinanya. Ya di luar kasus Pinanya. Ingat. Ya bisa jadi mereka ini terseret nanti. Apakah mereka ini melindungi Rudiana atau memang kerjasama dengan Rudiana, nama-nama daftar DPO yang diciptakan oleh yang namanya Rudiana tersebut. Ya jadi kita harus tahu bro. Ibu Widya memberikan tanggapan bahwa bisa saja kasus Pina Cirebon ini selain direkayasa oleh Ibtu Rudiana juga ada keterkaitannya dengan kasus narkoba dan bisa saja ada juga keterkaitannya dengan kasus narkoba pada tahun 2016 ini. Akan tetapi sampai sejauh ini kita belum tahu apa motivasi sebenarnya dari Ibtu Rudiana mengarang dan merekayasa kasus Pina Cirebon ini. Guys, itulah beberapa perkembangan informasi terkait kasus Pina Cirebon. Silahkan berikan tanggapan dan komentar kalian di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.